Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Yang saya hormati Ibu Mutahharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Di sini saya akan mengangkat tema tentang kunci rahasia meraih kesuksesan. Di dalam Quran Az-Zukhruf ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qits wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya dan sebagaimana kamu diciptakan semula. Dalam ayat ini menjelaskan hubungan antara ibadah ikhlas dengan sholat. Akan tetapi yang dimaksud dalam sholat ini bukan sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari. Akan tetapi sholat ini bermakna hablum minallah wa hablum minan nas, yang setiap hari dikerjakan tidak terputus, sehingga keikhlasan ibadah pun dapat tercapai. Untuk mencapai bahagia dunia wal akhirah dalam beribadah, maka diperlukan 2 sifat, yakni niat dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu kholasoh, yang berakar kata khuluson, artinya bersih dan jernih dari pencemaran. Sedangkan menurut istilah al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi ta'ala ani jami'i syawahib. Artinya, ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub kepada Allah dari segala hal. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, amal ibadah diibaratkan dengan jasad fisik tanpa nyawa dan ruhnya adalah keikhlasan. Ikhlas merupakan inti amal dan penentu apakah amal kita diterima di sisi Allah atau tidak. Ikhlas terletak di hati. Ikhlas merupakan rahasia antara Allah dan hambanya. Bahkan setan dan malaikat pun tidak dapat mengetahui keikhlasan seseorang. Untuk mencapai hakikat keikhlasan tidak semudah seseorang membalikkan telapak tangan. Zaman sekarang untuk menggapai keikhlasan ibarat seseorang menyelam ke dalam lautan yang dalam. Banyak orang yang kehabisan nafas sebelum mencapai dasar lautan, sehingga banyak orang yang tenggelam kecuali sebagian kecil. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan keikhlasan agar ilmu dan amal kita tidak akan sia-sia. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nazul Ibad, tingkatan ikhlas itu ada 3. Tingkatan pertama, seseorang melakukan perbuatan karena malu dan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua, seseorang melakukan perbuatan untuk mendapatkan bagian-bagian akhirat, seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga untuk menikmati kelezatannya. Dan tingkatan ketiga, seseorang melakukan ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, seperti mendapatkan rezeki yang lancar dan dijauhkan dari mara bahaya. Bagaimana sih untuk mencapai titik keikhlasan dalam beribadah? Nah, terdapat 3 tahapan ketulusan. Pertama, tahap tulus sebelum berbuat. Yang pertama, niatnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, perbuatannya
itu bukan dorongan atas emosi negatif. Tahapan kedua yaitu ketulusan selama berbuat, yaitu membaguskan perbuatan dan tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tahapan ketiga, ketulusan setelah berbuat, yakni tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan bagaimanapun hasil akhirnya, serta tidak berharap balasan apapun. Dengan demikian, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan. Mari kita berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibaluti keikhlasan lillahi ta'ala dalam beribadah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.